hari ini akan membicarakan masalah-masalah sosial dan tindakan-tindakan sosial, social problem and social action. Sebelum saya melanjutkan, sebagaimana lazimnya acara pengajian, saya ingin mulai dengan ayat Al-Quran, surat Al-Hadid ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qisti wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidu wa manafi'u lin-nas wa liya'lama Allahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun 'aziz. Sudah kami utus utusan-utusan kami dengan membawa keterangan. Kami turunkan bersama mereka Alkitab dan Al-Mizan supaya menegakkan keadilan di tengah-tengah manusia. Dan kami turunkan besi yang di dalamnya ada kekuatan yang dahsyat dan manfaat bagi manusia. Dan supaya Allah tahu siapa yang membelanya dan membela Rasulnya dengan gaib. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan bahwa setiap Rasul datang membawa keterangan untuk menegakkan keadilan. Semua Rasul datang untuk menegakkan keadilan dan menentang kezaliman. Dan Rasul-Rasul itu menurut Al-Quran dilengkapi 3 cara. Satu disebut Alkitab, kedua Al-Mizan, dan ketiga Al-Hadid. Ini kitab, ini timbangan, ini besi. Dan kata para ahli tafsir, para Rasul itu dalam menegakkan keadilan menggunakan 3 strategi. Strategi yang pertama ialah mengajak orang untuk mengikuti nilai-nilai yang diturunkan Tuhan dari langit. Itu yang kita sebut Alkitab. Untuk mengembalikan mereka kepada fitrah kemanusiaan mereka, untuk mengembalikan manusia kepada nilai-nilai ilahiyah mereka. Tapi tidak semua manusia bisa diubah dengan Alkitab. Tidak bisa semua manusia bisa diubah dengan mengajak mereka kembali kepada tuntunan Tuhan. Ada yang harus diubah dengan Al-Mizan. Dan Al-Mizan adalah argumentasi rasional dengan menggunakan akal sehat, dengan mengajak mereka berpikir jernih. Kalau menggunakan istilah kawan kita dari LSM kemarin, yang hari ini tadi sudah minta izin untuk tidak datang, membersihkan pikiran mereka yang sudah dicemari oleh para penguasa sebelumnya. Jadi dibersihkan dulu akal pikirannya. Ada upaya untuk mengubah masyarakat, menegakkan keadilan dengan argumentasi. Al-Quran sering berkata, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Perlihatkanlah bukti-bukti kalian kalau kalian itu benar. Di sini Al-Quran menyentuh rasio kita, akal sehat kita. Tapi Rasul tidak hanya mengubah masyarakat dengan yang 2 itu. Rasul juga dibekali dengan besi. Itu strategi power, menggunakan kekuasaan, menggunakan kekerasan juga. Kata Al-Quran, fihi ba'sun syadid. Di sana memang ada kekuatan yang menakutkan, tetapi juga manafi'u linnas, tapi juga ada manfaatnya bagi manusia. Yang disebutkan dalam Al-Quran itu yang akan kita sebut sebagai strategies of social change. Strategi perubahan sosial yang 3 itu. Yang pertama, mungkin kita masih ingat, kalau dalam strategi of social change, yang pertamanya adalah Al-Hadid, power strategies, menggunakan kekuasaan. Bisa people's power atau military power. People's power itu pakai power, Al-Hadid itu pakai besi. Sebetulnya dalam pandangan Islam, orang yang ingin melakukan perubahan sosial harus juga siap untuk menggunakan Al-Hadid. Itu kita sebut power strategies. Alkitab, ya dalam Al-Quran disebut yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Itu dalam istilah kita sebut itu strategi reedukatif.
Dan al-mizan kita sebut di situ persuasif strategis, ya, strategi persuasif. Itu akan kita ceritakan pada kuliah kita yang terakhir. Walaupun secara sepintas akan kita bicarakan hari ini ketika kita membicarakan social problem and social action. Sambil mengulang lagi pembicaraan kita kemarin. Kemarin saya menggunakan istilah individual problem dan social problem. Istilah itu dimansuh hari ini. Individualnya diganti personal dan sosialnya diganti sosial. Sama. Oke. Satu masalah bisa kita definisikan sebagai masalah personal atau bisa kita definisikan sebagai masalah sosial, bergantung kepada 3 kriteria ini. Kalau menurut kita masalah itu disebabkan, pertama dari segi sebabnya, katakanlah kita melihat kemiskinan. Kemiskinan bisa kita lihat sebagai masalah personal atau masalah sosial, bergantung kepada apa penyebabnya. Kebodohan misalnya. Kalau kita menyebut orang itu bodoh karena memang otaknya tidak cerdas, karena dia malas belajar, karena dia tinggal di rumah yang tidak memberikan fasilitas belajar, maka kita anggap kebodohan itu sebagai masalah personal. Sesuatu disebut sebagai masalah personal apabila kita melacak sebab-sebabnya pada korban masalah itu atau pada lingkungan terdekat dari korban itu. Mengapa ada kemiskinan? Itu sebabnya karena dia malas kerja, karena dia menderita budaya kemiskinan, katanya itu ada dari Lewis, culture of poverty. Memang orang itu miskin, emang budayanya budaya miskin. Pandangan hidupnya pandangan hidup yang membawa kemiskinan. Atau dia miskin karena dia tidak mematuhi perintah Tuhan, karena dia tidak menjalankan agama. Jadi sebabnya itu, sebab-sebab dari masalah itu ditimpakan kepada orang yang menderita masalah itu. Nah, kalau begitu kita berbicara tentang personal problems, persoalan personal. Kita menyebut sebuah masalah itu personal apabila sebab-sebabnya dicari pada individual qualities, kualitas individu. Kalau satu masalah ini kita lacak tidak pada diri individu, tapi kepada faktor-faktor sosial. Mengapa orang itu tidak bekerja misalnya? Tidak kita salahkan karena dia tidak memiliki skill, tapi kita salahkan kepada faktor sosial. Misalnya karena keadaan ekonomi, karena resesi, karena krisis moneter. Nah, kalau kita berbicara tentang satu masalah dengan menunjuk kepada faktor-faktor sosial, kita bicara tentang social problem, tentang problem sosial. Ini penting kita bedakan karena seringkali orang rancu mengatasi masalah sosial seakan-akan mengatasi masalah personal. Pernah berkumpul para cendekiawan Islam dari seluruh dunia di Jakarta. Salah seorang cendekiawan menceritakan kemiskinan di negara-negara Islam. Begitu rupa sampai orang-orang yang mendengarnya menangis semua. Khusyuk betul mendengar. Dan setelah itu kata mereka, ini mengapa orang-orang Islam itu miskin? Mengapa negara-negara Islam itu miskin? Para cendekiawan itu berkata, karena mereka tidak menghayati ajaran agamanya dengan baik, karena mereka ketinggalan di dalam sains dan teknologi, katanya begitu. Jadi penderita yang disalahkan, korban yang disalahkan. Jadi kenapa orang Islam itu miskin? Karena mereka bodoh, karena mereka tidak mengerti agamanya. Sehingga di Indonesia saja ada cendekiawan yang mengatakan bahwa orang Amerika itu maju karena perilaku mereka Islami. Orang Jepang itu kaya karena perilaku mereka Islami. Orang Indonesia miskin karena perilaku mereka tidak Islami. Jadi yang disalahkan individu. Padahal kemiskinan di negara-negara Islam itu masalah sosial, bukan masalah personal. Jadi mestinya harus kita cari penyebab kemiskinan itu bukan karena orang-orang Islam tidak mempelajari agamanya, tapi karena hampir semua negara Islam diperintah oleh para tiran.
Hampir semua negara Islam juga kekayaannya dikontrol oleh segelintir individu saja. Di Pakistan misalnya, tanah-tanah di kampung-kampung itu dikuasai oleh militer. Kebanyakan orang Islam hanya menjadi pekerja-pekerja militer yang setiap tahun dililit utang. Dan kalau utangnya sudah tidak terbayar, itu militer biasa mengirimkan tukang-tukang pukul. Disebutnya di Pakistan gundas. Para gundas itu memukuli para petani. Dan hampir semua negara Islam diperintah tidak secara demokratis. Rakyat tidak bisa punya hak bicara di dalam pemerintahan. Nah, kalau saya berbicara begitu, mengapa penduduk negara Islam itu umumnya miskin? Itu bukan karena orang-orang Islam tidak menghayati agamanya, bukan karena mereka bodoh-bodoh, tapi karena sistem sosial mereka yang menindas. Karena kekayaan alam mereka dikuasai oleh segelintir orang. Nah, saya sekarang tidak melihat kemiskinan sebagai personal problem, tapi sebagai social problem. Di Indonesia kita temukan mereka yang diterima di perguruan tinggi, kalau kita lihat persentasenya, berasal dari rata-rata kelompok menengah ke atas. Juga yang diterima di sekolah-sekolah negeri, mereka yang tingkat pendapatannya ya kelompok menengah ke atas. Kemudian orang mengambil kesimpulan bahwa orang-orang miskin itu tidak bisa masuk sekolah karena mereka bodoh-bodoh. Karena umumnya bodoh sehingga tidak lulus testing, tidak lulus UMPTN, tidak lulus testing masuk. Dan kasihannya akhirnya orang-orang miskin itu masuk ke sekolah-sekolah swasta selain Mutahari yang bayarnya lebih mahal dari sekolah negeri. Dengan demikian subsidi pemerintah itu diberikan justru kepada orang-orang kaya. Orang-orang miskin malah membayar biaya pendidikan lebih mahal. Lalu mengapa orang miskin itu bodoh? Kalau kita sebut orang miskin itu bodoh karena otaknya rata-rata bodoh ya, karena mereka makan kurang gizi ya, dan sebagainya. Kita bicara tentang individual qualities. Padahal kebodohan orang-orang miskin itu bisa terjadi karena sistem sosial kita yang memihak orang-orang kaya dan tidak memberikan opportunity kepada orang-orang miskin. Orang-orang kaya memperoleh fasilitas belajar yang lebih baik, bisa membaca buku, bisa membeli buku. Orang-orang miskin tidak bisa beli buku. Di Iran itu kalau di sebuah sekolah ada yang paling pinter, sudah bisa diduga anak itu kemungkinannya dia dari kampung dan miskin. Itu biasanya pinter. Karena orang-orang dari kota dan kaya itu jarang yang pinter. Mengapa bisa terjadi begitu? Ini karena orang-orang miskin didorong oleh motivasi untuk mengubah nasibnya dan memperoleh fasilitas belajar yang sama kan. Baik orang kaya maupun orang miskin tidak bayar untuk sekolahnya. Baik orang kaya maupun orang miskin dibagi buku dengan gratis. Baik orang kaya maupun orang miskin mendapat fasilitas belajar yang sama. Dan si miskin memiliki kelebihan dengan motivasi untuk mengubah hidupnya lewat pendidikan. Di Indonesia juga orang miskin punya motivasi besar untuk mengubah hidupnya dengan pendidikan. Sayangnya motivasi itu tidak dibantu dengan fasilitas, dan karena itu akhirnya kalah juga di dalam pertarungan. Dahulu di sini di Mutahari kita, dan sampai sekarang kita membina anak-anak mustadafin dari kelompok yang tertindas, karena SMU-nya lebih memihak kepada kelompok penindas. Jadi kita membuka program khusus untuk anak-anak kelompok yang tertindas. Di sini kita berikan pelajaran tambahan supaya mereka bisa bersaing. Oke, balik lagi. Jadi rekayasa sosial dimulai dengan definisi kita tentang masalah. Rekayasa sosial berhubungan dengan ini, problem sosial. Kita bicara rekayasa sosial tidak tentang problem personal. Untuk problem-problem personal itu ada kursus lain, namanya psikoterapi misalnya, pengobatan psikologis, atau kursus entrepreneurship, kewirausahaan. Nah, itu untuk mengatasi masalah personal itu. Dulu pernah di televisi disiarkan ajaran kewirausahaan
untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Diajarkan di mana-mana. Di ITB pernah diadakan kursus Need for Achievement, langsung oleh orang-orangnya David McClellan dari Amerika. Katanya untuk meningkatkan tingkat ekonomi kita. Ekonomi kita malah makin terpuruk sekarang ini lewat kursus-kursus itu. Menurut saya itu keliru karena mereka memperlakukan masalah sosial sebagai masalah personal. Di Ujung Pandang pernah diadakan penelitian, ditanya kepada para pengusaha pribumi, apa hambatan yang paling besar dalam bisnis mereka? 99% menjawab pemerintah. Jadi penghambat terbesar terhadap bisnis mereka itu pemerintah. Ada orang bikin usaha sudah didatangi oleh keharusan memperoleh izin macam-macam lah, izin usaha, sehingga modalnya habis untuk izin. Setelah izin diperoleh, tidak ada lagi modal. Jadi pertama kita melihat masalah dari segi causes, dari segi sebab. Kedua dari segi akibatnya, dari segi consequences, akibat-akibatnya. Kalau orang yang di PHK melihat masalahnya sebagai masalah personal, tidak ada orang di PHK. Kemudian dia berpikir, saya di PHK ini karena saya memang tidak memiliki skill, karena saya ini bodoh. Apa akibatnya? Dia akan membenci dirinya. Kita sebut self-hatred. Dia akan benci dirinya dan dia akan menderita perasaan tidak mampu. Akhirnya dia milih gantung diri. Atau dia menjadi resah, dia menjadi stres, bertengkar dengan orang. Itu akibatnya kalau kita menganggap masalah itu sebagai masalah personal. Dahulu saya ikut membina gelandangan-gelandangan di Gasibu itu. Saya sempat mengawinkan mereka massal. Saya juga sempat mendidik mereka. Namanya kursus mubaligh. Itu gelandangan-gelandangan kita kursus untuk menjadi mubaligh. Saya ajarkan tauhid, dan tauhidnya tidak sama seperti yang diajarkan di Salman. Saya ajarkan kepada mereka bahwa mereka adalah manusia yang punya harga diri, dan mereka tidak boleh takut kecuali kepada Tuhan saja. Bahwa mereka mempunyai dua pilihan, mati sebagai seorang syahid dalam menuntut haknya, atau mati sebagai orang yang terhina, diperlakukan tidak semena-mena. Salah menyebutkan perlakuan semena-mena itu. Harusnya perlakuan tak semena-mena. Tapi saya selalu keliru aja. Pokoknya sewenang-wenang. Saya sebetulnya mengajarkan kepada mereka bahwa kemiskinan mereka itu bukan masalah personal. Kemiskinan mereka adalah masalah sosial. Supaya akibatnya juga berbeda. Kalau masalah itu dianggap masalah sosial, mereka akan terlibat dalam collective action, dalam gerakan massa, dalam gerakan-gerakan sosial. Saya ingat waktu di gelandang-gelandangan Gasibu itu. Dulu saya masih muda lah, semuda Anda. Jadi sangat ideal. Saya merasa bahwa saya didatangkan di dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang tertindas itu. Itu dulu ya. Sekarang misi saya merasa saya adalah menindas orang-orang yang pernah menindas atau sedang menindas. Waktu itu apa yang terjadi? Memang berubah ini konsekuensinya, akibat dari memperlakukan masalah mereka sebagai masalah sosial sangat berbeda. Ketika tibum mengubrak-abrik mereka, ada seorang tibum yang pegang-pegang kepala mereka. Dulu kalau mereka dipegang-pegang kepala, mereka diam saja. Kali ini mereka melawan, dan tangan tibum itu mereka gigit sampai putus. Dan kami harus cari uang untuk menebus dia dari polisi. Tapi kita puji-puji. Saya bilang, tauhid Anda sudah baik ini sekarang. Jadi kita akan cerita akibatnya ya, kalau masalah itu dianggap masalah sosial, dia tidak akan membenci dirinya, dia tidak akan menderita sense of inadequacy, perasaan tidak mampu. PD-nya akan bangkit, dan dia akan mengarahkan serangannya bukan kepada dirinya, tapi kepada institusi-institusi sosial. Kalau ada di antara Anda ini yang membina anak-anak jalanan, suruh mereka belajar bahwa masalah mereka adalah masalah sosial, bukan masalah personal. Tadi saya dengan Pak Yusuf lagi mencari-cari tempat untuk base campnya anak-anak jalanan di Bandung ini. Kita ingin sewa sebuah rumah untuk tempat tinggal anak-anak jalanan yang nomaden itu, yang tidak punya tempat tinggal mereka. Karena ada dua macam anak jalanan itu. Ada children on the street, itu anak-anak yang punya keluarganya, punya rumah tempat tinggalnya, tapi menghabiskan hampir seluruh waktunya di jalanan itu.
sebagai pedagang asongan atau pemetik gitar. Tapi ada children of the street. Dulu ada children of God. Ini children of the street. Itu yang tidak punya base camp, tidak punya rumah tempat tinggal. Kita akan sediakan rumah tempat tinggal. Kita akan buat program-program. Program utamanya ialah menimbulkan kesadaran kepada mereka bahwa masalah mereka adalah masalah sosial, bukan masalah personal. Bahwa mereka miskin karena ditindas, karena ada orang yang dengan tak semena-mena mengambil seluruh kekayaan mereka. Sekarang kalau saya berjumpa dengan orang-orang yang tidak bisa makan karena harga beras naik, saya tidak akan mengatakan Anda tidak bisa makan karena Anda berdosa, sering meninggalkan salat. Nah, itu masalah personal itu. Saya akan mengatakan mereka tidak bisa makan karena mereka tidak bisa membeli beras dengan harga yang tinggi. Dan harga beras itu tinggi karena institusi sosial yang menindas mereka. Karena saluran distribusi beras itu dimanipulasi justru oleh penyalur distribusi itu, terutama oleh dolog. Sebetulnya kalau mereka tidak bisa beli beras, mereka jangan menyalahkan orang tuanya atau lingkungan terdekatnya. Mereka harus menyerbu dolog. Kalau perlu ambil itu para pejabat dolog itu, lakukan collective action. Beberapa waktu yang lalu di Jakarta diketemukan dalam sebuah gudang 100.000 ton beras yang sudah busuk. Tumpukan beras yang ulatnya lebih banyak dari berasnya. 100.000 ton tersimpan di gudang cukup lama, ditimbun. Ternyata yang menimbunnya Dolog Jaya. Dan mereka ngaku bahwa itu menimbun karena belum terjual, katanya. Kenapa mereka menimbun? Ya itu karena belum terjual aja kepada masyarakat. Kemudian wartawan bertanya, padahal kan masyarakat sekarang kekurangan beras. Ya kita juga tidak ngerti, kita kenapa? Kenapa di luar orang kekurangan beras dan di sini beras menumpuk? Itu kata Dolog, saya tidak ngerti. Gimana bisa begitu ya? Di Surabaya ya, yang Dolog diserbu oleh para mahasiswa dan dipaksa harus menjual beras 500 rupiah. Saya bilang, itu bagus. Yang sudah belajar rekayasa sosial. Jadi dia mengatasi persoalan dengan tepat. Kalau misal orang kekurangan beras, kita bagikan sembako. Itu menganggap bahwa persoalannya adalah persoalan personal. Itu personal problem. Tidak punya beras ini Bapak. Ya nih kasih sembako. Nah itu sekarang orang-orang yang menindas menggunakan slogan ini. Daripada mikirin politik, lebih baik sembako saja. Maksudnya kalau politik itu kan itu masalah sosial, harus dilakukan dengan tindakan-tindakan politik. Kalau bagi-bagi sembako itu masalah personal. Kalau masalah itu masalah sosial, teknik mengatasinya adalah perubahan perilaku individu. Misalnya dengan escape mechanism, ya, mekanisme pelarian diri. Kalau orang menderita masalah sosial karena kemiskinan, karena di PHK, karena bodoh misalnya, dia mulai melakukan berbagai mekanisme psikologis seperti perilakunya menjadi agresif, menjadi mudah tersinggung, selalu menyerang otoritas, malas, atau memperbanyak tidur. Sebenarnya karena melarikan diri dari persoalan. Tapi kalau saya harus memilih antara tidur dengan menyerang orang lain, lebih baik tidur. Tidur itu ya aman lah, tidak mengganggu orang lain. Kalau masalahnya itu masalah personal. Tapi kalau masalahnya sosial, saya memilih menyerang orang lain daripada tidur. Escape mechanism lainnya ialah apa yang kita sebut mekanisme pertahanan ego, ya, rasionalisasi, mencari pembenaran dari kelemahan-kelemahan kita, mencari kambing hitam untuk kita salahkan, untuk kegagalan-kegagalan kita. Itu teknik-teknik mengatasi persoalannya. Mungkin itu kawan kita yang gantung diri pada pohon rambutan di Bekasi itu menyelesaikan persoalan secara individual dengan escape mechanism. Memang dengan bunuh diri selesai itu persoalan. Karena setelah mati tidak akan ada lagi persoalan PHK. Yang kedua,
mungkin termasuk individual seni religious approach. Ini hanya contoh-contoh saja. Kata orang Arab, ala sabilil mathal. Bukan tahsir, tapi mathal. Bukan membatasi ke sini saja, tapi ini contoh-contoh. Pendekatan keagamaan ya. Karena masalah-masalah sosial, misal kalau orang itu di PHK, kita ceritakan kepadanya bahwa ujian-ujian itu diberikan Tuhan untuk mengetahui iman kita. Jadi makin berat ujian yang kita terima, itu pertanda iman kita makin tinggi gitu. Ini pendekatan keagamaan. Mengapa kita miskin sekarang ini? Ya karena kemiskinan sudah merupakan takdir Tuhan. Bukankah Al-Quran mengatakan hari-hari itu kami pergilirkan di antara manusia, dan kita lagi giliran miskin. Cuma gilirannya udah kelamaan. Dari dulu miskin aja ya. Kapan giliran kita kaya? Itu religious approach. Dan agama adalah alat untuk memanipulasi massa yang paling efektif. Menjelang pemilu, orang menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk melestarikan penindasan. Kemudian training atau education ya, training atau latihan. Tapi kalau masalahnya masalah sosial, maka pemecahannya adalah rekayasa sosial, social change yang kita rencanakan. Kita melakukan collective action, aksi-aksi kolektif, community development, itu pengembangan masyarakat. Teknik-teknik pengembangan masyarakat, orang LSM biasanya belajar ini. Social movement, kita mengadakan gerakan sosial. Atau revolution, kita mengadakan revolusi. Ini sebagian saja, tidak seluruhnya. Sebagai contoh-contoh tentang social change. Dan yang akan kita bicarakan sekarang adalah social action ini ya. Kita sebut ini rekayasa sosial. Tadi kan kita cerita bahwa kuliah kita hari ini bercerita tentang social problem and social action. Masalah-masalah sosial dan tindakan-tindakan sosial. Kita kembali lagi nih kepada beberapa konsep kita. Social problems, social change, dan social action. Saya sengaja tidak menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia supaya kita lebih universal. Karena kita hanya bisa mengatasi masalah-masalah sosial di negeri ini dengan kerjasama internasional. Kita ingin menyamakan bahasa kita di negeri manapun. Social problem atau masalah sosial kita definisikan sebagai keadaan yang buruk yang hanya bisa diperbaiki dengan tindakan kolektif. For conditions susceptible to collective action. Kondisi-kondisi yang buruk. For di situ artinya buruk. Memang bahasa juga itu seringkali syarat dengan ideologi ya. For atau poor dalam bahasa Inggris bisa berarti juga malang atau bisa berarti buruk. Itu disebutnya poor. Kalau kita mendapat nilai yang buruk di makalah kita, dia ditulis poor. Itu artinya buruk. Itu menunjukkan bahwa orang itu kalau miskin pastilah buruk dan pastilah malang. Poor itu artinya selalu negatif. Tapi untuk rich selalu artinya bagus. Misalnya kalimat-kalimatnya kaya. Nah, itu kaya itu artinya penuh makna. Kaya dengan gizi. Oh, itu artinya bagus ya. Rich in nourishment. Tapi kalau poor itu jelek. Jadi social problem adalah poor condition susceptible to collective action. Kondisi-kondisi yang buruk yang hanya bisa diatasi dengan collective action. Yang hanya bisa diselesaikan dengan tindakan kolektif. Gondokun ya, atau gondok itu bisa jadi social problems apabila orang yang menderita gondok itu dalam jumlah yang banyak. Dan itu memerlukan collective action, tindakan kolektif. Karena dengan tindakan seluruh masyarakat lah, maka kita bisa misalnya menambah pada air yodium misalnya. Karena kebanyakan air minum kita ini kurang mengandung yodium. Dan untuk mengisikan yodium pada air minum di seluruh negeri itu memerlukan collective action. Karena sekarang dan gondok sekarang sudah menjadi social problems. ABG misalnya, munculnya gejala ABG atau belakangan ada paket hemat ABG. Saya dengar itu di RCTI. Jadi jangan menduga macam-macam. Saya dengar di RCTI. Karena sekarang ada paket hemat dari ABG.
Dan gejala ABG ini merata di seluruh tempat, dan kita tidak bisa mengatasinya secara individual. Kita harus melakukan tindakan-tindakan kolektif. Nah, sekarang ABG menjadi social problem. Kemudian konsep yang kedua, social change, yaitu perubahan pada institusi atau tatanan sosial atau pada norma-norma sosial. Dan social action yang kita sebut sekarang sebagai rekayasa sosial adalah collective action to solve a social problem. Tindakan sosial untuk menyelesaikan, untuk mengatasi masalah sosial. Kita sekali lagi memberikan beberapa contoh untuk masalah kemiskinan. Jadi sebuah masalah, kalau gitu, kita tidak bisa menyebutkan mana saja yang disebut masalah sosial, mana masalah personal. Tidak setiap masalah bisa jadi masalah personal, bisa menjadi masalah sosial. Bergantung bagaimana kita mendefinisikannya. Depend on how we define it. Kemiskinan bisa menjadi masalah personal, bisa juga menjadi masalah sosial. Kemiskinan menjadi masalah personal kalau diakibatkan oleh personal inadequacy, ketidakmampuan orang per orang, ketidakmampuan seseorang. Misal karena kebodohan, kemalasan, kemiskinan, temperamen, kepribadian, perilaku, lingkungan yang terdekatnya, orang tuanya, misal. Itu maka kemiskinan menjadi personal problem. Kalau kemiskinan itu disebabkan karena kemalasan, karena orang tuanya juga miskin, atau karena pengaruh kucing yang dia pelihara. Kucing itu menimbulkan penyakit, penyakit itu menyebabkan dia malas, dan malas menyebabkan dia miskin. Tapi sebetulnya kucing itu terjadi karena dia miskin. Karena dia miskin, maka peliharaan. Itu menarik, bahwa kucing-kucing yang kudisan itu biasa ngumpul di tengah-tengah orang miskin. Kucing-kucing yang bagus, bersih, dengan bulu yang indah, itu ngumpulnya di tengah-tengah orang kaya. Sehingga kalau artis menggambar orang miskin, di sampingnya ada kucing kurus gitu. Jadi kucing itu terjadi karena orang itu miskin. Terjadilah kucing, berkumpul kucing. Atau tikus juga kan. Tikus itu lambang kemiskinan. Sekarang saya lihat sudah banyak lagi tikus di tempat-tempat kita ini. Tadi kita dengar ya, dia sekarang seringkali menemukan tikus-tikus besar di sekitar ini. Dan tikus itu baru muncul setelah krisis moneter. Jadi artinya kemiskinan menyebabkan tikus. Tapi tikus itu kan menimbulkan penyakit pest misalnya. Karena penyakit pest, maka orang itu jadi sakit. Karena sakit dia diberhentikan dari pekerjaannya. Produktivitasnya menurun. Karena produktivitasnya menurun, dia jadi miskin. Karena miskin, tikus lahir. Itu yang orang sebut sebagai vicious circle. Jadi sebetulnya itu bukan lelucon. Itu yang kita sebut lingkaran setan dari kemiskinan itu ya. Vicious circle. Kita tidak tahu dari mana mulainya. Dari produktivitas lah. Produktivitas kerja yang rendah menimbulkan pendapatan rendah. Pendapatan rendah dan menyebabkan pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah itu mengakibatkan kualitas SDM yang rendah. Kualitas SDM yang rendah menyebabkan produktivitas yang rendah, dan terus saja begitu. Kita sebut vicious circle. Pembangunan, begitu menurut para teori developmentalist, adalah memotong vicious circle ini supaya tidak terus muter-muter di sini. Dan sebaliknya, di samping ada kita sebut lingkaran setan. Sebut lingkaran setan, ada lingkaran malaikat juga. Produktivitas tinggi, akibatnya pendapatan menjadi tinggi. Karena pendapatan tinggi, maka mereka bisa melanjutkan pendidikannya. Pendidikannya juga menjadi tinggi. Karena pendidikannya tinggi, maka kualitas SDM mereka tinggi. Karena kualitas SDM tinggi, lalu produktivitas juga menjadi tinggi. Nah, gimana memindahkan satu bangsa dari lingkaran setan ke lingkaran malaikat? Itu adalah pembangunan, katanya. Jadi apa definisi pembangunan? Pembangunan ialah memindahkan satu bangsa dari lingkaran setan ke lingkaran malaikat. Bisa saja di sini misalnya kita potongnya. Walaupun produktivitas rendah, kita kasih pendapatan yang tinggi, kita kasih subsidi, kita kasih duit, kita kasih modal. Akhirnya karena pendapatan tinggi, mereka akhirnya
pendidikannya juga tinggi, melanjutkan pelajaran, SDM-nya tinggi, terus produktivitas juga tinggi, akhirnya menyumbang lagi kepada pernikahan. Bisa dipotong di sini katanya. Ini teori Rostov atau teori indeks di dalam pembangunan. Bagaimana meningkatkan pendapatan yang rendah jadi tinggi dari satu bangsa? Caranya minjem, loan, itu kita pinjam dari luar negeri. Sehingga hampir semua polisi pembangunan di negara dunia ketiga didasarkan kepada pinjaman. Asalnya ini dari teori indeks ya, dari teori Rostov. Rostov kan cerita ada beberapa tahapan itu. Tahapan yang paling kita hafal ini kan tahapan take off, lepas landas. Sekarang kata lepas landas, kita ini jadi mati di landasan. Bukan lepas landas, orang sekarang sebut lepas kandas. Nah, menurut teori indeks itu, satu, mengapa sebuah bangsa maju? Itu karena katanya jumlah jalan, jumlah infrastrukturnya sekian persen, jumlah pabrik sekian persen, jumlah sekolah sekian persen dibandingkan dengan jumlah penduduk. Rasionya sekian. Itu indeks dari bangsa yang makmur. Jadi kalau begitu, supaya Indonesia juga lepas landas, syarat-syarat misalnya satu bangsa itu lepas landas, tadi infrastrukturnya harus sekian-sekian, saya tidak hafal. Kemudian institusi pendidikan sekian-sekian, jumlah media massa harus sekian-sekian. Perbandingan pekerja jasa dibandingkan dengan pekerja non jasa harus sekian-sekian. Itu indeks namanya. Nah, kalau masyarakat sudah sampai begini, maka karena ekonominya akan take off. Nah, gimana supaya take off? Kita pinjam tadi duit, kita bangun infrastruktur, kita bangun pendidikan, kita tambah media massa. Dulu Mas Harmoko itu dulu datang ke daerah-daerah ke timur-timur, dia lihat timur-timur ini masih terbelakang. Padahal menurut standar UNESCO, negara yang maju itu memiliki satu televisi untuk rata-rata 3 orang penduduk. Maka Mas Harmoko untuk membangun Timur-Timur supaya take off, mendrop televisi. Lalu dihitung jumlahnya berapa nih. Wah, sudah ini langsung take off ya. Ini sebetulnya kan logikanya aneh, tapi itu menjadi kebijakan ekonomi pada semua negara-negara dunia ketiga. Teori take off ini, teori memecahkan ini vicious circle ini. Dulu guru saya pernah ngambil ekonomi pembangunan itu, development economics di Amerika. Hanya ikut pendengar aja supaya tidak bayar. Di Amerika itu kalau mendengar saja tidak bayar. Artinya tidak ikut evaluasinya, kreditnya tidak menambah kita, itu tidak bayar. Jika kuliah seperti ini kan ini namanya auditing, tidak bayar ini mestinya. Tapi di Amerika juga untuk kopinya bayar. Untuk kopinya itu bayar. Paling tidak 1 dime. 1 dime itu 10 sen. Itu untuk 1 cangkir ini. Kalau tambah seneng, bisa kira-kira jumlahnya $1 lah. Yang sama dengan 15.000. Pas itu. Jadi ini sebetulnya tidak bayar. Itu hanya untuk snack aja. Dan sewa ruangan. Sebetulnya teori indeks ini sekarang dikritik karena itu sama saja katanya dengan kasus 2 orang yang bertetangga. Satu tetangganya kaya, satu tetangganya miskin. Dia lihat ini tetangga yang kaya itu, kenapa sih dia ini kaya? Kan ada ciri-cirinya, indikatornya dia kaya. Pagarnya baru, kemudian dia punya televisi Grundig, mobilnya 2. Itu saya cerita tentang saya aja. Mobilnya 2. Tapi yang ini tidak cerita tentang saya. Istrinya juga baru lagi. Jadi, nah itu indikator ini. Maka gimana supaya orang miskin itu kaya? Dia pinjam duit. Dia pinjam duit ke bank, loan. Kemudian dari pinjaman itu dia bangun pagar baru. Dia beli televisi Grundig. Dia juga punya istri baru lagi. Sudah langsung dia jadi orang kaya. Itu yang terjadi pada negara-negara dunia ketiga. Seperti tetangga itu. Kita menyebut tetangga itu tolol. Tapi kita menyebut negara yang seperti itu sebagai negara yang maju. New industrial nation. Negara-negara industri baru. Orang yang punya rumah tangga seperti itu kita sebut dia pemimpin rumah tangga yang konyol itu ya. Yang ingin mengubah jadi kaya hanya dengan memenuhi indikator-indikator itu. Jumlah jalan layang sekian, tamah jalan layang. Kita akan nyebut orang seperti itu orang tolol. Tapi kalau dia pemimpin negara kita sebut dia bapak pembangunan.
Sebetulnya Anda bisa menghentikan saya kapan saja. Terus juga Anda bisa keluyuran ngambil dulu kopi ke situ kalau mulai ngantuk. Boleh ngambil kopi dulu. Di sini quantum learning sih. Belajarnya sangat bebas. Asal jangan ganggu aja. Dia ambil kopi sendiri aja. Tapi kalau kopinya sudah dicurahkan sama orang lain, itu sudah mengganggu suasana belajar. Itu melanggar disiplin. Harus dibawa ke Komdis di sini, Komisi Disiplin. Kalau kemiskinan itu masalah personal, sebabnya disebabkan oleh personal inadequacy, menimbulkan harga diri yang rendah, dan menerima atau menerima nasibnya, passive acceptance. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tindakan-tindakan yang kita sebut stopgap action. Sekarang kita sebut tindakan karitatif. Tidak menyelesaikan masalah, itu hanya membantu sebentar aja, stop gap. Jadi ada yang bocor, gap itu bocoran, buru-buru ditutup bocornya itu. Dan tidak diperbaiki perahunya itu. Dan akibatnya masalahnya terus saja berlanjut. Continuation of the problem. Kalau poverty, kemiskinan itu kita anggap sebagai masalah sosial. Masalah sosial itu disebabkan oleh keadaan ekonomi. Kita harus memerlukan collective action dalam bentuk protes. Kita menekan lembaga-lembaga sosial. Pressure on social institution. Tekanan terhadap institusi sosial. Lalu ya tindakannya menghilangkan masalah itu. Kita melakukan perubahan policy yang mengubah keadaan ekonomi. Seperti di Indonesia sekarang ini. Seluruhnya harus mengubah banyak policy. Nah, kita sekarang bicara tentang unsur-unsur rekayasa sosial. Yap, silakan. Sesuai dengan masalah kemarin yang diberikan, beberapa kerancuan pemikiran gitu ya. Nah, saya kira Kang Jalal perlu membuktikan gitu ya, atau gimana bahwa kemiskinan itu adalah problem sosial gitu. Karena dari tadi disinggung juga dari definisi gitu ya, bisa problem sosial, bisa problem persona, sehingga nggak ada bedanya gitu. Orang-orang mengatakan problem persona, kita persona. Ya, betul. Problem personal, kita mengatakan problem sosial. Ya, terima kasih. Ya. Saya menganggap sekarang ini kemiskinan di Indonesia adalah problem sosial, bukan problem personal. Karena anggapan saya seperti itu, maka terjadi perubahan dalam cara memperbaiki atau mengatasi atau mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Bapak itu meminta bukti apa betul ini kemiskinan adalah problem sosial. Untuk membuktikan itu saya harus melihat dari sebab atau dari fakta yang kita lihat. Dari fakta yang kita lihat ialah kemiskinan di Indonesia ini tidak terjadi pada beberapa orang atau beberapa kelompok masyarakat. Kalau kemiskinan itu terjadi hanya pada orang-orang yang tinggal di daerah terpencil sekali. Di daerah yang sekarang katanya disebut daerah tertinggal. Kalau kemiskinan itu yang terjadi pada daerah-daerah tertinggal saja, jauh di lembah Baliem di sebelah sana, atau di tengah-tengah rimba raya Kalimantan, atau di tengah-tengah suku Baduy di Banten Selatan, kita bisa mengatakan kemiskinan itu masalah personal. Tapi sekarang kemiskinan di Indonesia ini dari segi kuantitas sudah luar biasa, juga dari segi kualitas. Sekarang menurut data statistik sudah 100 juta tiba-tiba terjerumus masuk di bawah garis kemiskinan. Sekarang ini 100 juta lebih masuk. Kalau ada orang yang miskin 100.000 untuk penduduk Indonesia yang 200 juta, dia masih boleh kita anggap sebagai masalah personal. Tapi kalau 100 juta dari 200 juta penduduk Indonesia, ini jelas sudah merupakan masalah sosial. Itu bukti yang pertama. Sekarang bukti yang lainnya sebabnya. Orang-orang Indonesia itu miskin menurut saya bukan karena mereka otaknya kurang cerdas dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Di luar negeri rata-rata orang-orang Indonesia pinter-pinter itu. Kalau mereka belajar di luar negeri rata-rata mereka pinter. Padahal sistem pendidikan kita seperti ini. Tanya saya sama siapapun yang belajar ke luar negeri. Di sana umumnya kita pinter-pinter, ada juga emang yang bodoh. Kita bicara secara statistik umum. Nah,
Kalau di luar negeri kita pinter-pinter, tapi ada juga yang di luar negeri bodoh, itu masalah personal. Jadi kita ini miskin bukan karena kebodohan kita, karena keadaan ekonomi kita, state of the economy. Keadaan ekonomi kita sekarang ini. Bahwa tiba-tiba 100 juta masuk di bawah garis kemiskinan, kita ketahui semua berasal dari krisis moneter belakangan ini. Dan mengapa terjadi krisis moneter? Kita bisa merujuk kepada institusi-institusi sosial, institusi perbankan kita yang rapuh, kepada kolusi dan sebagainya. Hanya sekitar 200 orang saja dari seluruh rakyat Indonesia yang dipotong ini vicious circle, sehingga yang 200 orang itu menguasai yang 200 juta, yang 200 orang. Pendidikan juga begitu. Mungkin pakai pendidikan berapa yang karena dana kita untuk pendidikan, anggaran belanja kita untuk pendidikan berapa persen kira-kira? 3,5%. Malaysia juga dapat untung dari minyak. Nah, hasil Malaysia dari minyak itu dipergunakan untuk pendidikan. Pendidikan ditingkatkan di seluruh Malaysia. Fasilitas-fasilitas pendidikan, anggaran belanja pendidikan dinaikkan. Pernah sampai 40%. Mereka anggaran pendidikan mereka 40%. Bandingkan dengan anggaran pendidikan yang 3,5% untuk Indonesia. Ini 40%. Sehingga mereka bisa mengirim para mahasiswanya ke luar negeri. Sekolah-sekolah gratis. Nggak tahu kemana dimanfaatkannya. Sampai sekarang kita nggak tahu kemana. Yang saya tahu itu orang-orang Pertamina kaya-kaya waktu itu. Ibnu Sutomo mendirikan sebuah empire kekaisaran perusahaan yang luar biasa di seluruh Indonesia. Para pejabat memperoleh bangunan-bangunan yang bagus-bagus. Di Jakarta itu kan saya tinggal di Patra. Kita akan cerita tentang hal-hal yang mempengaruhi perubahan sosial atau rekayasa sosial. Kita akan ambil 4 unsur utama saja, yaitu munculnya tokoh-tokoh besar yang mengubah sejarah, hero and heroes worship, heroes and hero worship. Kemudian ada gerakan-gerakan sosial, 3 revolusi. Itu yang keempat, harus yang ke-1 adalah perubahan gagasan, idea, dan itu berkaitan dengan sifat perilaku tertentu. Gagasan-gagasan kita ID akan membentuk apa yang disebut model personality structure, struktur kepribadian yang jadi modus. Artinya rata-rata penduduk itu nanti satu bangsa seperti menciptakan kepribadian bangsa yang khas. Saya baru baca tadi malam ada satu hal yang menarik. Sekarang kalau satu bangsa tetap diperintah secara totaliter dalam waktu yang lama, mereka akan mengembangkan perilaku yang khas. Yang mereka sebut itu dengan satu istilah Homo Sovietico, manusia Soviet. Nanti kita akan lihat dari analisis beberapa peneliti bahwa sekarang kita ini bangsa kita sekarang sudah menjadi Homo Sovietico. Sebuah rekayasa sosial bisa dilakukan oleh orang-orang dengan tujuan membantu korban. LSM itu melakukan rekayasa sosial untuk membantu, helping cause. Biasanya tindakan yang mereka lakukan adalah tindakan karitatif, seperti sebuah perahu yang bocor di sana sini itu hanya nambah bocoran perahu aja, tapi tidak mengatasi persoalan. Malah dalam beberapa hal LSM itu melestarikan persoalan, karena mereka hanya datang untuk membantu. Orang-orang miskin dibantulah, orang-orang yang tidak mendapat beasiswa diberi beasiswa, tapi tidak menyelesaikan masalah pendidikan bangsa ini. Ketika orang-orang lapar sekarang dibagi sembako, itu sebuah rekayasa sosial juga, tapi dasarnya adalah semata-mata membantu saja, helping cause. Helping cause targetnya adalah korban dari masalah sosial atau penderita masalah sosial. Yang kedua, ada yang misinya itu atau tujuannya itu untuk memprotek, dan targetnya adalah institusi-institusi sosial. Institusi sosial itu seperti pemerintahan, government establishment. Institusi-institusi atau lembaga-lembaga sosial yang berkuasa di masyarakat itu kita sebut establishment. Protes itu tujuannya ialah protes, gerakan sosial yang bersifat protes
tujuannya ialah memperbaharui establishment. Kalau kita sebut establishment adalah institusi-institusi yang mapan di tengah-tengah masyarakat. Misalnya institusi pemerintahan, government, institusi-institusi bisnis establishment, institusi-institusi profesional, kaum profesional, eksekutif. Itu yang kita serah. Tidak jarang juga kan religious establishment, lembaga-lembaga keagamaan. Dalam protest cause ini tujuannya ialah memperbaharui ya, reform. Karena itu gerakan sebuah rekayasa sosial bisa dilakukan oleh orang-orang dengan tujuan membantu ya, membantu korban. LSM ya, itu melakukan rekayasa sosial untuk membantu, itu helping cause. Biasanya tindakan yang mereka lakukan adalah tindakan karitatif ya. Jadi seperti sebuah perahu yang bocor di sana sini, itu hanya nambal bocoran perahu aja, tapi tidak mengatasi persoalan. Malah dalam beberapa hal LSM itu melestarikan persoalan, karena mereka hanya datang untuk membantu. Orang-orang miskin dibantulah, orang-orang yang tidak mendapat beasiswa diberi beasiswa, tapi tidak menyelesaikan masalah pendidikan bangsa ini. Ketika orang-orang lapar sekarang dibagi sembako, itu sebuah rekayasa sosial juga, tapi dasarnya adalah semata-mata membantu saja, helping cause. Helping cause targetnya adalah korban dari masalah sosial atau penderita masalah sosial. Yang kedua, ada yang misinya itu atau tujuannya itu untuk memprotes, dan targetnya adalah institusi-institusi sosial. Institusi sosial itu seperti pemerintahan, government establishment, institusi-institusi atau lembaga-lembaga sosial yang berkuasa di masyarakat, itu kita sebut establishment. Protes itu tujuannya ialah protes cause ini, protes cause, gerakan sosial yang bersifat protes, tujuannya ialah memperbaharui establishment. Kalau kita sebut establishment adalah institusi-institusi yang mapan di tengah-tengah masyarakat. Misalnya institusi pemerintahan, government, institusi-institusi bisnis establishment, institusi-institusi profesional, kaum profesional atau eksekutif. Itu yang kita serang. Tidak jarang juga kan religious establishment, lembaga-lembaga keagamaan. Dalam protest cause ini tujuannya ialah memperbaharui ya, reform. Karena itu gerakan reformasi yang ada di Indonesia itu kita masukkan dalam protest cause ya. Yang kedua, tujuannya hanya ingin memperbaharui. Di dalam buku-buku disebut malah ingin mendisiplin lembaga-lembaga yang menyimpang. Misalnya pemerintah, ini biasa disebut yang diserang itu disebutnya offending institution, lembaga-lembaga yang mengganggu, lembaga-lembaga sosial yang berdosa, yang kita anggap sebagai penyebab masalah kita. Ini hanya sebagai contoh, jangan-jangan dianggap kritik. Contoh sekali lagi, tapi contohnya contoh yang sebenarnya. Misal offending institution, kita temukan sekarang bahwa yang paling banyak berdosa menyebabkan kesengsaraan rakyat ini institusi tentara yang namanya ABRI. Kita bisa daftar dosa-dosa ABRI, kita bisa jajarkan di sini. Kita bisa mengadakan brainstorming juga nih tentang dosa-dosa ABRI. Saya mulai ya. Pembimbing saya untuk program PhD saya Harold Crouch, dan dia ahli ABRI. Dia menulis buku The Army and Politics in Indonesia, tentara dan politik di Indonesia.
Di situ disebutkan bahwa ketika peralihan dari Soekarno kepada Soeharto, seluruh perkebunan-perkebunan asing di Indonesia diambil alih oleh ABRI, diserahkan kepada ABRI. Perkebunan teh, perkebunan karet, PTP itu diserahkan sama ABRI. Dan alhamdulillah, umumnya perusahaan itu bangkrut setelah dipegang oleh ABRI itu. Sehingga kemudian ABRI memasuki lembaga-lembaga pemerintahan, jadi gubernur, jadi camat, kadang-kadang jadi lurah, semua dipegang oleh ABRI. Dan begitu ABRI masuk, maka institusi demokrasi semuanya decay, terjadi pembusukan demokrasi. Mengharapkan tentara untuk menjadi pelopor demokrasi adalah impian di siang hari bolong, juga di malam hari. Nggak mungkin, karena struktur ABRI memang bukan struktur yang demokratis. Kepribadian ABRI bukan kepribadian yang demokratis. Bagaimana bisa membantu? Dan kemudian Harold Krauts, jadi dari tadi itu saya sedang mengutip Harold Krauts. Harold Krauts menyebutkan jumlah perwira ABRI dengan daftar perusahaan yang dimilikinya. Jadi ABRI kemudian membangun jaring-jaring perusahaan dengan memanfaatkan fasilitas negara. Langsung atau tidak langsung, ABRI ikut serta di dalam proses penyengsaraan masyarakat. Sekarang pun ini dalam penyediaan sembako ABRI masih ikut main juga. Itu Inkopau, Inkopad, yang gitu-gitu, itu semua menjadi penyalur yang illegitimate, ya. Jadi illegal distributors. Mereka bisa dapat DO dengan mudah. Pak Yusuf kemarin juga kolusi ini dengan Pangdam, ya. Dapat DO untuk ini, biro logistik. Mutahari pernah dapat kiriman sembako juga ya dari Pangdam untuk meredam protes. Nah, protes kos ini ditujukan untuk mereformasi lembaga-lembaga yang dianggap menimbulkan kerusakan, offending institutions. Apa yang membedakan protes kos dari revolutionary cause? Revolutionary cause bukan reform. Kalau revolutionary cause ini tujuannya ialah destroy atau eliminate, menghilangkan ini, menghapuskan institusi-institusi ini dan diganti dengan institusi yang baru. Jadi kembali kepada ABRI, kalau gerakan itu gerakan reformasi hanya sampai protes cause, ABRI itu hanya diperbaiki aja lah, konsolidasi, rekonsolidasi, atau ABRI mereformasi dirinya, gitu. Diminta ABRI mereformasi dirinya. Karena itu ABRI buru-buru sekarang berkata kita sedang mereformasi diri kita supaya keinginan kelompok protes ini terpenuhi. Dan ABRI juga buru-buru mengancam jangan mengadili ABRI, karena kalau sudah mengadili ABRI itu sudah masuk gerakan revolusioner. Institusi ABRI sekarang harus diganti sama sekali dengan struktur yang baru. Revolusi yang paling terakhir yang kita saksikan adalah revolusi Islam di Iran. Itu militer diganti sama sekali, strukturnya diganti, rekrutmennya diganti, perwira-perwiranya diganti semua. Malah sampai pakaiannya, dulu ABRI di Iran, masa ABRI di Iran? Ya ABRI juga, Angkatan Bersenjata Republik Iran. Tapi sebelumnya bukan republik kan, sebelumnya kerajaan. ABKI. Nah itu ABKI dulu pakai pakaiannya itu helm kan, biasa tentara. Setelah revolusi pakai serban, sampai pakaian diganti semua. Seluruh establishment ABKI ini diganti. Itu sebuah revolusi. Jadi sebetulnya di Indonesia sekarang belum terjadi perubahan apa-apa, belum. Karena kita memilih gerakan reformasi kan. Kalau kita pilih gerakan reformasi memang hanya sampai kepada protes saja. Dan supaya itu unsur-unsur itu direformasi, tidak diganti, direformasi. Pernah saya diwawancarai oleh RCTI dalam sebuah seminar.
ditanya, apa yang harus dilakukan oleh gerakan reformasi sekarang ini? Saya bilang, mengganti semua institusi yang menimbulkan kesengsaraan rakyat. Gitu. Tentu kita tidak menggunakan istilah ilmiah, mengganti offending institutions. Mestinya gitu supaya aman. Saya bilang karena tujuan saya supaya difahami, mengganti institusi-institusi yang mengganggu masyarakat, ya, yang menyengsarakan masyarakat. Maksud saya juga supaya tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Tapi orang tuh, contohnya apa Pak? Gitu. Akhirnya saya bilang, contohnya ABRI. Jadi maksud Bapak, Pak ABRI harus dibubarkan. Saya pergi aja, nggak jawab lagi. Protes cause, ya. Jadi bisa 3 macam ini gerakan sosial ini. Yang pertama hanya ditujukan untuk membantu saja, menolong, memberikan tindakan-tindakan karitatif. Romo Mangun Wijoyo, Romo Mangun yang bangun rumah di tengah-tengah perkampungan gelandangan, mendirikan SD alternatif. Itu hanya helping cause saja, yang membantu saja. Pak Jamal tadi dari Majalengka yang membangun panti asuhan buat anak-anak yatim dan anak-anak orang miskin, itu helping cause saja. LSM pada umumnya hanya berada pada tingkat ini saja, helping cause saja. Saya menganggap urutan ini makin kesini itu makin efektif, makin kesini makin tidak efektif, ya. Dan makin kesini resikonya makin besar, pengorbanannya makin besar. Hukum ekonomi berlaku sih. Kalau hukum ekonomi tidak, ya. Kalau ekonomi apa? Dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu tidak berlaku di sini. Di sini the depth of economics. Dengan pengorbanan yang sebesar-besarnya baru kita memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Anda tidak akan memperoleh hasil apa-apa dimanapun di dunia ini pada waktu apapun sepanjang sejarah. Mengganti sebuah sistem dengan mengorbankan 3 atau 4 orang nyawa saja. Oh, tidak pernah ada itu. Tidak pernah ada. Jadi kalau kita tidak berubah apa-apa, emang pengorbanannya cuma 3, 4, berapa orang Trisakti itu? 4 orang Trisakti saja. Sedikit itu. Kita kalah sama Pak Harto. Pak Harto itu untuk membangun rezimnya, mengorbankan jutaan rakyat. Kita cuma 3 orang aja mau mengganti sistem. Impossible, babies, ya. Impossible. Jadi harus pengorbanannya besar juga. Nah, makin kesini pengorbanannya makin besar. Mas Amin juga dulu ketika ditawari revolusi, kasihanlah rakyat, sudah terlalu banyak yang jadi korban. Kalau ada revolusi, rakyat akan makin malang lagi. Sampai Mas Amin berkata pada hari-hari terakhir itu, mau demonstrasi besar-besaran di Monas itu, malamnya Mas Amin meminta agar orang-orang tidak bergerak ke Monas. Dan Mas Amin berkata, saya tidak ingin mengorbankan satupun nyawa rakyat hanya untuk menurunkan seorang kakek-kakek. Kata Mas Amin gitu, ya. Bagus gitu, ya. Tapi ya itu hasilnya. Mas Amin sendiri merasakan sekarang. Malah Mas Amin sekarang yang jadi bulan-bulanan di mana-mana. Seperti balas dendam itu. Di establishment itu seperti balas dendam sama Mas Amin. Kalau Mas Amin sekarang ngajak saya lagi gabung sama dia, saya menawarkan yang ketiga. Revolutionary cause. Revolutionary cause. Mas Amin itu adalah, itu kita sebut dalam istilah kita ini change agency. Tokoh yang merekayasa. Tokoh yang berada di balik rekayasa sosial. Paling tidak ada 2 orang-orang yang terlibat dalam rekayasa sosial yang kita sebut change agency. Orangnya kita sebut change agents, ya. Ada 2 kelompok besar dari change agents. Satu kita sebut leaders, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh, dan satu lagi supporters. Leaders terdiri dari directors, itu para pemimpin, tokoh-tokoh seperti Mas Amin yang menggerakkan sebuah perubahan sosial. Dia dibantu oleh advocates. Directors adalah orang-orang yang menggerakkan massa, berbicara, mempengaruhi massa,
menimbulkan motivasi kepada massa untuk bergerak dan memimpin gerakan itu secara langsung. Orang-orang seperti Mas Amin. Advocates adalah orang-orang yang mendukung para directors itu dengan pembicaraan mereka, dengan tulisan-tulisan mereka. Mereka tidak mengorganisasi manusia, tidak, tapi mereka mempengaruhi opini. Itu kita sebut advocates. Orang macam saya itu. Saya tidak memimpin partai, tidak menguasai sekelompok massa. Tugas saya hanya menulis, menyebarkan kesadaran ini, membantu para directors. Kemudian yang ketiga, backers. Itu orang-orang yang membacking para directors dan dekat dengan directors. Ini semua advocate ini adalah orang yang dekat dengan directors. Backers adalah orang yang membantu directors dalam rekayasa sosial dengan resources mereka, dengan sumber daya mereka. Misalnya dengan uang, dengan finance, dengan dana, dengan fasilitas-fasilitas. Kemarin kita ceritakan tentang PT Demo itu. Jadi mereka kasih duit kepada gerakan-gerakan. Pada setiap gerakan sosial selalu ada backers, harus ada orang kayanya di balik itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada awalnya ada seorang director dan Sayyidah Khadijah adalah backernya. Abu Thalib adalah advocate. Abu Thalib itu adalah advocate dari Rasulullah. Sayangnya advocate itu kemudian dikafirkan sama orang Islam. Kemudian administrators, itu orang yang hari demi hari mengatur gerak rekayasa sosial ini secara administratif, merekrut orang-orang untuk ikut gerakan itu, mendaftar mereka, mengatur keuangan dan sebagainya. Technician adalah para ahli yang kadang-kadang ini disebut konsultan sebuah gerakan sosial. Mereka yang diminta pendapatnya. Kemudian organizer, biasa kalau gerakan sosial itu sudah berbentuk sebuah partai, ya partai politik atau sebuah ormas, maka akan muncul tipe organizers. Tidak selalu director itu menjadi organizer, tidak selalu. Organizer ini yang membantu directors. Kemudian ada supporters yang terdiri dari workers, itu aktivis kita sebut, aktivis dari sebuah gerakan sosial, workers. Kemudian donors, donor adalah para penyumbang. Dia tidak ikut aktif tapi dia menyumbangkan bantuannya. Apa bedanya dengan backers? Backers itu berada dalam lingkaran elite leaders. Sementara donors itu pada lingkaran para supporters, para pendukung. Lalu ada yang kita sebut simpatisan, sympathizers, simpatisan. Para simpatisan bukan orang-orang yang aktif dalam gerakan sosial, tidak juga menyumbangkan uangnya, tapi sewaktu-waktu bisa ikut serta demonstrasi. Atau kalau suruh tanda tangan, mereka bisa ikut tanda tangan. Nyumbang uang tidak, kalau tanda tangan saja enggak apa. Jadi ini simpatisan. Di Muhammadiyah ini kita sebut penggembira. Biasanya jumlahnya paling banyak penggembira itu. Jadi kalau kita ini, kumpulan kita ini mau diubah menjadi sebuah change agency, sebuah lembaga yang menimbulkan perubahan sosial, kita akan paling banyak sympathizer. Siapa yang mau aktif ini benar-benar aktif? Siapa di antara yang benar-benar aktif memprotes ABRI ini? Sedikit, paling satu orang yang ngajaknya aja. Kemudian donors ada beberapa orang, butuh uang aja lah, bantu. Sympathizer itu mayoritas, sehingga kalau kita menegakkan pemerintahan secara demokratis, maka gerakan sosial itu hanya terdiri dari simpatisan saja. Oke, ingin akhiri ini dengan cerita Sa'di. Mungkin sepanjang kuliah kita akan ketemu cerita Sa'di aja. Di sebuah hutan tinggal seorang yang sangat saleh, kerjanya ibadah saja, hidupnya sangat sederhana dan dia hanya makan dari dedaunan hutan. Terkenal karomahnya ke seantero penjuru bumi.
Raja berkenan berkunjung kepadanya. Raja terharu juga melihat kehidupannya yang sangat sederhana. Kata raja, "Mengapa Anda tidak pergi saja ke kota? Biar saya jamin kehidupan Anda, supaya keberkahan Anda bisa dialirkan juga kepada masyarakat kota." Dia tentu saja menolak. "Saya sudah menikmati kehidupan di sini. Lagi pula di sini saya tidak terganggu dalam beribadah." Tapi singkatnya cerita, berkat desakan raja dengan menggunakan strategi persuasif, orang saleh itu akhirnya mau pergi juga ke kota. Dan raja menempatkannya di ibu kota. Dia diberi rumah yang sangat bagus, dia diberi pelayan yang cantik-cantik, baik laki-laki maupun perempuan. Segala kebutuhan hidupnya dipenuhi supaya dia beribadat lebih tentram lagi. 1 month later, kemudian raja datang ke situ. Raja senang karena dia melihat perubahan besar pada perilaku orang saleh itu. Sekarang perutnya lebih besar, tubuhnya lebih gemuk, dan dia sedang berbaring di bantal yang empuk, dikelilingi oleh para pelayannya yang cantik-cantik itu.